Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ini, dan ini merupakan taufik dari Allah. Karena seandainya tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk melaksanakan kebaikan meskipun kita sudah mengetahui hal itu adalah baik. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang talbisu iblis alal khawarij, yaitu tipu daya iblis kepada sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok khawarij. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan, awwalul khawariji wa aqbahuhum halatan dzul khuwaisirah. Orang khawarij pertama dan yang paling buruk keadaannya namanya Dzul Khuwaisirah. Hal ini karena sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ba'asa Aliun radhiyallahu anhu minal Yamani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidhuhaibatin fi adimin makrudin. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengirimkan sedikit emas dari Yaman. Emas ini adalah hasil zakat yang dibayarkan oleh penduduk Yaman kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan oleh Ali bin Abi Thalib diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ali bin Abi Thalib meletakkan emas tersebut di dalam sebuah wadah yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Lam tukhallas min turabiha, yang mana emas tersebut belum betul-betul dipisahkan dari tanah yang mencampurinya. Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'atin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan emas tersebut kepada 4 orang. Yang pertama, baina Zaid al-Khair wal Aqra' ibni Habis wa Uyainah ibni Hisnin wa Alqamah ibni Uthalah au Amir ibni Tufail syakka Umarah. 4 orang tersebut adalah Zaid al-Khair, Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisn. Yang keempat, perawi ragu siapa nama yang disebut, entah itu Alqamah bin Uthalah atau Amir bin Tufail. Dan keempat-empatnya adalah sahabat-sahabat yang fakir miskin. Fawajada min dzalika ba'du ashabihi wal ansaru wa ghairuhum. Kemudian ada beberapa sahabat, di antara mereka juga orang Ansar, yang merasa kecewa
atas apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau hanya memberikan emas itu kepada 4 orang saja. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan emas itu kepada 4 orang karena beliau tahu kondisi mereka betul-betul membutuhkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Ya'tini khabarus samai sabahan wa masa'a. Datang kabar dari langit kepadaku pagi dan sore. Ya, di situ kecewaan yang ada di dalam dada para sahabat reda. Summa atahu rajulun ghairul 'ainaini musriful wajnataini. Kemudian datang seseorang yang matanya cekung, musriful wajnataini, kedua pelipisnya ini lebih maju ke depan, natiul jabha, dan dahinya menonjol, kastul lihyah, jenggotnya sangat lebat, musammirul izar, kainnya dia angkat ke atas, menunjukkan dia sangat semangat untuk mendapatkan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahluqur ra's, dan dia kepalanya dicukur habis. Faqala, orang ini mengatakan, ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah wahai Rasulullah. Farafa'a ra'sahu ilaihi, maka Rasulullah SAW mengangkat pandangannya melihat orang ini. Siapa yang memerintahkan dirinya untuk bertakwa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah di sini. Dan beliau mengatakan, waihak, celaka engkau. Alaisa haqqan nasi an yattaqiyallaha ana? Bukankah memang orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah adalah aku? Summa adbara. Kemudian Nabi SAW berpaling. Faqala Khalidun, maka Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, boleh tidak saya penggal orang ini? Ya, Khalid, Umar ini sahabat-sahabat yang frontal, ya, tidak bisa melihat ada sedikit saja yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala'allahu yakunu yusalli. Maka Nabi SAW memberikan alasan kepada Khalid, mungkin dia orang yang salat juga. Faqala innahu rubba musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Maka Khalid mengatakan, mungkin wahai Rasulullah ada orang yang salat, ya, kemudian lisannya dan hatinya berbeda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Khalid, inni lam u'mar an unaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Wahai Khalid, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk melubangi hati manusia atau membelah dada mereka. Artinya apa? Urusan niat kembalikan kepada mereka sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Intinya selama dia masih salat, kita anggap dia sebagai seorang muslim. Summa nadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqfin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tadi dan dia sudah berlalu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innahu sayakhruju min dhi'dhi hadha qaumun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya akan keluar dari keturunannya orang ini suatu kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, namun Al-Quran tidak pernah melalui tenggorokan mereka. Maksudnya hanya di lisan, namun tidak difahami dan tidak diamalkan. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka akan melesat dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Imam Ibnul Jauzi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadzal rajul yuqalu lahu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Orang ini namanya adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, wa huwa awwalu kharijiyyin kharaja fil Islam, dan dia adalah orang Khawarij pertama yang membangkang di dalam Islam. Wa afatuhu annahu radiya bi ra'yi nafsihi. Penyakit pertama yang dia miliki adalah dia lebih ridha dengan pendapatnya sendiri dibanding pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau waqafa la alima annahu la ra'ya fawqa ra'yi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia berhenti mendahulukan pendapatnya sendiri, sungguh dia akan sadar bahwasanya tidak ada pendapat yang melebihi pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'u hadzal rajul humul ladzina qatalu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan pengikutnya orang inilah yang nantinya akan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kemunculan pertama orang-orang Khawarij, dan penyakit mereka adalah mereka lebih ridha dengan pendapat mereka sendiri daripada dengan pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka itu bukan orang yang jauh dari Al-Qur'an. Mereka justru orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran tersebut tidak mereka pahami dengan baik dan benar, sehingga mereka menggunakan pendapat mereka sendiri untuk mentafsirkan Al-Quran tersebut. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah sering kita sampaikan di sini bahwasannya di dalam beragama Al-Quran dan hadis merupakan pondasi utama di dalam kita beragama Islam. Namun untuk memahaminya kita butuh alat. Tidak bisa kita pahami bahkan dengan kecerdasan orang Indonesia. Maksud saya apa? Maksud saya kita perlu suatu alat untuk bisa sampai memahami Al-Quran dan hadis, yaitu menggunakan bahasa Arab. Meskipun kita orang Indonesia memiliki kecerdasan dalam berbahasa Indonesia, itu tidak akan membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran ada aturan bahasa tersendiri yang tidak sama dengan bahasa kita. Bahkan ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. Makanya Kementerian Agama Indonesia melalui Lajnah Tashih Al-Quran menetapkan bahwasanya terjemahan yang boleh diedarkan di Indonesia ini adalah terjemah tafsiriyah, ya, terjemah yang bentuknya tafsir, bukan terjemah kata per kata, bukan yang harfiah. Kalau ada Al-Quran harfiah pasti nggak akan diloloskan oleh Lajnah Tashih Quran yang ada di TMII sana. Karena apa? Kalau kita bandingkan kata per kata, ya, kekayaan bahasa Arab jauh lebih banyak dibandingkan kekayaan bahasa Indonesia. Ini saja sudah tidak sesuai kalau kita bandingkan. Kalau antum lihat kamus saja, kamus bahasa Indonesia itu KBBI 1 jilid. Tapi antum lihat kamus bahasa Arab, ya, ada yang sampai 70 jilid, ya, namanya Tajul Arus min Jawahiril Qamus yang ditulis oleh Al-Murtada Az-Zabidi.
70 jilid. Ini saja sudah nggak sebanding, ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa yang lebih kaya dengan bahasa yang kurang? Ditambah lagi di dalam bahasa Indonesia ada sekitar 5.000 kata yang asalnya dari bahasa Arab, ya, sehingga semakin tidak bisa lagi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk langsung mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang sudah belajar bahasa Arab pun, ya, harus sampai pada level yang tinggi. Kalau kita kadang-kadang belajar bahasa Arab semangat di awal-awal, kemudian kita ditanya, antum apa tujuannya belajar bahasa Arab? Banyak yang menjawab dengan bijak, Masya Allah, Insya Allah supaya paham Al-Quran dan hadis. Tapi belajarnya apa? Masmuka, kaifa haluk, min aina anta, ya, ini mustahil, nggak bakal bisa tafsir Al-Quran. Itu adalah level yang paling bawah. Masih ada ratusan anak tangga lagi, bahkan ribuan anak tangga lagi yang harus antum daki di depan sana, ya. Sudah belajar grammar Arab belum cukup, ya, ada ilmu lagi di atasnya. Ilmu namanya ilmu balaghah. Di situ kita belajar. Kita belajar di dalam ilmu nahwu ada huruf ataf, waw, summa, fa, lakin, la, dan seterusnya. Tapi penggunaan huruf per huruf ini ternyata ada ilmunya sendiri. Bahkan menggunakan huruf waw aja itu satu bab sendiri. Huruf waw, tok, satu huruf waw, ya. Namanya bab al-waslu wal faslu dalam ilmu balaghah. Kapan kata-kata boleh dikasih waw, kapan nggak boleh. Boleh dikasih ada 3 keadaan, nggak boleh ada 3 keadaan juga. Itu baru satu huruf, gitu, ya. Dan Al-Quran menggunakan semua kata-kata itu sesuai dengan porsinya yang tepat sekali. Sehingga apa? Kalau orang ada yang masih awam dalam bahasa Arab, kemudian berani-berani mengutip dari ayat Al-Quran, kemudian dia gunakan untuk memahami, ya, apalagi menghukumi, maka ini sangat berbahaya. Bahasa Arab hanya satu dari sekian banyak alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ada ilmu namanya ulumul Quran, ada ilmu namanya usulul fiqh, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Hal ini mengajak kita untuk kembali melihat bahwasanya dengan kecerdasan biasa tanpa ilmu kita tidak akan mampu, ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar. Oleh karenanya ilmu sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar kecerdasan, ya. Kalau masalah kecerdasan, ya banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang cerdas, ya. Namun mereka masih terus belajar. Karena apa? Karena tidak cukup hanya kecerdasan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Khawatirnya orang-orang yang cerdas itu nanti terlalu pede, kemudian sombong, merasa dirinya mampu memahami segalanya. Jika dia sudah sampai pada level yang tinggi, biasanya mereka akan mengatakan buku-buku yang sulit saja ditulis oleh tokoh-tokoh yang besar saya mampu pahami. Ya, masa Al-Quran nggak bisa, ya. Nah, disinilah bedanya. Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kalamullah, firman Allah, dan cara untuk memahaminya sudah ditetapkan dari awal. Maka cara itu yang harus ditempuh, ya. Tidak boleh sembarangan di dalam mentafsirkan Al-Quran. Baik. Nah, ini salah satu kesesatan yang terjadi apabila seseorang tidak memahami agama Islam dengan baik, di mana seharusnya tidak pantas bagi seorang mukmin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara,
kok masih ada orang yang beriman punya pilihan sendiri dari dirinya. Ada pernah debat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab beliau Sejarah Madhab Islam, ketika beliau membahas tentang madhabnya orang-orang Syiah, yang mana menurut orang Syiah mereka ikut fikihnya Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir, ya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sebuah perdebatan yang menarik antara Al-Baqir ini, Muhammad Al-Baqir, dengan Imam Abu Hanifah, di mana Al-Baqir radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Hanifah, Anda yang suka ngerubah-ngerubah ajaran kakek saya menggunakan pendapat Anda. Maka Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, tidak. Seandainya saya menggunakan akal saya untuk memahami agama kakek Anda, maka saya akan merubah banyak hal. Di antaranya apa? Saya tanya kepada Anda, wanita dan laki-laki, mana yang lebih kuat di antara keduanya? Laki-laki. Taib. Kenapa warisan laki-laki lebih banyak daripada wanita? Harusnya yang lemah dikasih lebih banyak. Seandainya saya pakai akal saya akan membalik hukum ini dan saya kasih wanita lebih banyak daripada laki-laki. Karena wanita lemah, laki-laki lebih kuat. Yang kedua, seandainya saya pakai akal, saya pengen tanya, apa hukum air mani? Najis atau tidak? Tidak. Seandainya saya pakai akal, kata Abu Hanifah, saya akan suruh orang yang kencing mandi, dan yang mengeluarkan air mani cukup berwudu. Kenapa? Karena kencing najis, air mani tidak najis. Paham di sini? Nah, di sini Muhammad Al-Baqir memeluk Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah menyatakan bahwa saya tidak pakai akal. Akal di belakang. Yang di depan adalah dalil. Kenapa? Karena itu adalah akalnya orang awam. Kalau dipikir-pikir lagi, hukum Islam jauh lebih bijak dibandingkan akal manusia. Contohnya dalam kasus warisan tadi, kenapa wanita dikasih setengah, laki-laki dikasih satu, atau laki-laki dikasih dua, wanita dikasih satu? Karena yang mengayomi, yang menafkahi adalah laki-laki. Sedangkan wanita tidak wajib menafkahi siapa. Maka yang dikasih lebih banyak adalah laki-laki. Paham di sini ya? Jadi kalau kita main akal-akalan, belum tentu akal kita bisa sampai mikirin syariat. Makanya jangan kepedean dulu mengatakan saya lebih cerdas, harusnya begini hukumnya, enggak begini. Sabar. Islam itu tidak pernah datang membawa hukum yang bertentangan dengan akal. Tapi bisa saja akal kita tidak paham tentang hikmah daripada syariat. Itu kaidahnya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Bayangkan kalau kita masih pakai akal dan otak kita ini otak zaman kafir Quraisy. Pasti kita ketika menyaksikan Isra dan Mi'raj, kita masuk di golongan orang yang murtad. Ketika Nabi SAW Isra, dijemput oleh malaikat Jibril, beliau sedang tidur di Hijr Ismail. Itu beliau sedang sedih karena beliau dakwah ditolak, pamannya meninggal, istrinya meninggal,
hijrah ke Taif dilempari batu. Beliau tidur di dalam Ka'bah. Dijemput malaikat Jibril, diajak jalan-jalan ke Palestina. Sampai di Palestina, naik ke langit ketujuh, balik lagi ke Mekah sebelum subuh. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy? Masa benar kamu berangkat dari sini ke Palestina, balik lagi ya sebelum subuh? Mereka minta, kalau begitu tolong sebutkan ciri-ciri Masjid Al-Aqsa seperti apa. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperlihatkan Masjid Al-Aqsa depan mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan setiap sudut dari Masjid Al-Aqsa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap enggak percaya. Bahkan sebagian orang yang masuk Islam murtad lagi. Mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, menanyakan, apa benar teman kamu itu Isra, jalan malam hari dari Makkah ke Palestina Baitul Maqdis, kemudian balik lagi sebelum subuh? Apa kata Abu Bakar? In qalahu faqad shadaq. Kalau dia yang bicara pasti jujur. Kenapa? Karena saya sudah percaya sama Muhammad tentang hal yang lebih besar daripada itu. Saya percaya dia mendapatkan wahyu dari langit pagi dan sore. Masa saya nggak percaya? Dia mengatakan bisa Isra dan Mi'raj, pulang lagi sebelum subuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat itulah Abu Bakar mulai dijuluki apa? As-Siddiq. Ya. Coba akal kita masih akal zaman itu, nggak bisa percaya. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa percaya. Ada pesawat, ya. Amerika misalkan, Rusia punya drone yang dalam waktu 5 menit saja bisa sampai ke jarak yang sangat jauh. Ya, kita bisa percaya zaman sekarang karena memang teknologinya sudah berkembang. Di zaman itu nggak bisa. Akal kita ini akan menghalangi kita dari hidayah. Dan kita nggak tahu ke depan ada apa lagi. Ya. Dan sudah terbukti ribuan tahun Islam nggak pernah salah. Ya. Makanya yang harus kita dahulukan adalah apa? Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahum qasasun tatul. Kata Ibnu Jauzi, orang-orang Khawarij ini punya cerita-cerita yang sangat panjang. Wa madzahib ajibah, dan mazhab mereka itu sangat aneh. Lam arat tatwil bi dzikriha, tapi saya enggak mau memanjangkan kitab ini dengan menyebutkan kisah-kisah mereka. Wa innamal maqsudun nadhar fi hiyali iblis. Tujuan dari kitab ini adalah kita ingin melihat bagaimana iblis melakukan tipu daya kepada orang-orang Khawarij. Ala haulail hamqa, kepada orang-orang dungu itu, alladzina amilu biwaqi'atihim wa i'taqadu anna Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha 'alal khata', yang mana mereka lebih memilih untuk beramal dengan pengetahuan mereka, dan mereka meyakini Ali bin Abi Thalib salah sehingga mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Tidak ada seorang sahabat pun bersama orang-orang Khawarij. Ya. Ini sudah menunjukkan apa? Mereka jelas-jelas salah. Semua sahabat itu mendukung Ali bin Abi Thalib. Wa annahum 'ala shawab. Mereka mengira mereka lah yang benar. Wastahallu dima'al atfal. Mereka menganggap halal darahnya anak-anak kecil. Walam yastahilu akra thamratin bighairi thamaniha. Tapi mereka mengatakan haram makan buah sebelum dibayar. Ajaib. Makan buah sebelum bayar mereka enggak mau, tapi membunuh orang Islam mereka mau. Ya. Wa ta'ibu fil ibadat wa sahiru wa syaharu suyuf 'alal muslimin. Ketika malam mereka capek beribadah, mereka sholat,
tapi di siang hari mereka menghunuskan pedang untuk membunuh kaum muslimin. Wala a'jabu min iqtina'i haula bi'ilmihim wa i'tiqadihim annahum a'lamu min Ali radhiyallahu anhu. Yang paling ajaib, yang paling aneh sebenarnya adalah bagaimana bisa mereka mengira mereka itu lebih benar dibandingkan Ali bin Abi Thalib yang dijuluki salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau dapat masalah itu yang dicari pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar pernah berdoa, a'udzu billahi min mu'tilatin laisa laha Abul Hasan. Saya berlindung kepada Allah dari masalah yang pelik sedangkan Abu Hasan tidak ada. Siapa Abu Hasan? Ali bin Abi Thalib. Ya. Faqad qala Dzul Khuwaisirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat lagi, orang pertama di antara mereka Dzul Khuwaisirah malah negur Rasulullah. Dia bilang apa? I'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, berlakulah adil karena kamu tidak adil. Bayangkan, ya, Rasulullah digitukan sama orang ini. Wa ma kana iblisu liyahtadiya ila hadhil makhazi. Padahal iblis saja mungkin enggak bisa mengatakan ucapan-ucapan seburuk ini, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun fikum. Akan keluar nanti suatu kaum di tengah-tengah kalian. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Artinya mereka apa? Ahli ibadah. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibanding dengan puasa mereka. Wa a'malakum ma'a a'malihim. Dan kalian akan menganggap remeh amalan kalian dibandingkan dengan amalan mereka. Yaqra'un al-Qur'an, mereka juga membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka akan menjauh, keluar jauh dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abdillah bin Abi Aufa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan juga dari Abdullah ibnu Abi Aufa, dia mengatakan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khawariju kilabun nar, kilabu ahlin nar. Orang-orang khawarij akan menjadi anjing-anjingnya penduduk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan sanadnya hasan insyaallah. Ini adalah beberapa hadis yang menunjukkan langsung celaan kepada orang-orang khawarij langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bid'ahnya orang khawarij ini termasuk bid'ah yang kubra, bid'ah yang paling besar. Oleh karenanya para ulama ketika diminta untuk menyebutkan siapa saja kelompok-kelompok yang menjadi biangnya bid'ah, mereka menyebutkan ada 6. Yang pertama khawarij. Lawannya khawarij itu suka mengkafirkan. Ada kelompok ini yang ekstrim kanan nih, ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri suka menghalalkan maksiat halal. Kafir enggak apa-apa, murtad enggak apa-apa, munafik enggak apa-apa. Namanya apa? Murji'ah. Kalau zaman sekarang namanya liberal. Sama, enggak ada bedanya. Ya namanya aja yang beda. Kemudian yang ketiga namanya qadariyah. Ini mengingkari takdir, ekstrem kiri. Ada yang berlebihan di dalam menetapkan takdir, namanya jabriyah. Sampai-sampai mereka mengatakan manusia itu seperti robot, nggak punya kehendak.
sebenarnya yang menjalankan manusia itu adalah Allah. Dan ini akidahnya orang-orang sufi, Asy'ariyah di zaman sekarang. Ya, mereka sebut dengan istilah lain. Dan mereka nggak mau dibilang Jabriyah, tapi intinya sama. Kemudian yang kelima ada Jahmiyah, dan yang keenam ada Syiah Rafidhah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ngaji begini ya, bukan berarti kita ngapling surga, enggak. Kayak yang dibilang orang-orang ini pengaji ini suka ngapling surga, yang lain masuk neraka, yang masuk surga cuma dia. Enggak. Kita itu kan cuma baca. Ini ciri-ciri kelompok yang benar, ini ciri-ciri kelompok yang salah. Kan ada dalilnya juga. Bukan dari kita sendiri yang ngomong gitu. Masalah nanti saya bisa menghindari kesesatan mereka atau tidak, itu taufik dari Allah SWT. Jangan jauh-jauh lah. Kita kadang-kadang tahu kok ini sesat, masih dibela, ya kan? Masih didukung. Kadang-kadang begitu, ada orang begitu. Artinya apa? Dijelaskan aja masih tidak paham, masih salah, apalagi tidak dijelaskan. Nah, itu tujuan kita ngaji di sini, cuma menjelaskan supaya kita bisa mengantisipasi, menjauhi. Kalau ada kelompok ciri-cirinya begini, ya di zaman sekarang, oh berarti ini terpengaruh dengan kelompok ini, terpengaruh dengan kelompok ini, terpengaruh dengan kelompok ini, dan kita berusaha menjauhkan diri kita dari itu. Udah itu aja. Ya, adapun memvonis itu bukan tugas kita. Ya, kita ngaji dulu. Vonis-vonisannya nanti aja. Ini kalau sudah khatam nanti boleh. Ya. Tapi khatamin dulu ilmunya, bukan kitabnya. Nah, Ra'yul Khawarij, apa sih pendapatnya orang-orang Khawarij? Qala al-musannif Ibnu Jauzi mengatakan, wa min ra'yil Khawarij annahu la takhtassul imamatu bi syakhsin illa an yajtami'a fihi al-ilmu wa zuhdu. Fa idza ijtama'a kana imaman walau kana nabtiyan. Di antara pendapatnya orang-orang Khawarij bahwasanya imam, khalifah itu tidak boleh diberikan kepada seseorang kecuali berkumpul pada dirinya dua sifat, dua syarat. Yang pertama ilmu, yang kedua zuhud. Ini syarat penting bagi mereka. Harus alim, harus zuhud. Zuhud itu apa maksudnya? Zuhud itu artinya tidak boleh hidup mewah. Ini zuhud pemahaman mereka. Makanya mereka melihat kalau ada imam atau khalifah yang hidupnya mewah, dikafirkan sama mereka. Karena enggak zuhud. Yang penting ada dua sifat ini, maka dia boleh jadi khalifah meskipun bukan dari golongan Quraisy. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab siyasah syariah, politik Islam dari zaman dulu sampai sekarang yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, syarat yang mutlak untuk menjadi khalifah adalah harus dari golongan Quraisy. Ya, dari suku Quraisy. Itu wajib. Ya, karena itu adalah syarat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemuliaan bagi orang-orang Quraisy. Bahkan dulu ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansar sudah punya pendapat. Gini aja, kita bikin dua pimpinan, satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Ya, maka di situ ada para sahabat yang datang membawakan riwayat bahwasanya al-imamatu fi Quraisy. Yang jadi imam harus orang Quraisy. Antum perhatikan, mulai dari zaman Khulafa ar-Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, ya. Semuanya adalah keturunan orang-orang Quraisy. Baru bubar di zamannya Turki Utsmani. Siapa Turki Utsmani? Keturunannya Utsman bin? Bukan Utsman bin Affan, ya.
itu orang Turki murni, bukan orang Arab. Ya. Sehingga di situ sudah selesai yang namanya khilafah, udah nggak ada lagi khilafah yang sesuai dengan syaratnya Nabi SAW, udah nggak ada. Ya, sebenarnya sudah nggak ada sejak zaman Bani Umayyah, karena di situ pemerintahannya sudah berubah bentuknya jadi monarki, bukan khilafah lagi. Ketika Marwan bin Hakam melihat Muawiyah mewariskan kepemimpinan kepada anaknya yaitu Yazid, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Muawiyah untuk melakukan sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar nunjuk Umar, ya, sebagai perwakilan dari kaum muslimin. Abu Bakar nunjuk Umar, orang-orang ridho. Di situ Abdullah bin Zubair enggak mau. Beliau mengatakan la bal sunnatu Kisra wa Qaisar. Ini bukan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, ini sunnahnya orang-orang Kaisar Persia dan Romawi. Beda. Umar bukan anaknya Abu Bakar, bukan saudaranya. Ya. Tapi ini apa? Diwariskan kepada anaknya. Sejak itulah jadi dinasti. Ya. Dan itu monarki, jadi mulk, kerajaan. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Safinah. Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sanah thumma takunu mulkan aduda. Khilafah setelahku 30 tahun, kemudian akan menjadi kerajaan yang saling menggigit, kata Nabi SAW. Ya. Dan pas di zamannya Ali bin Abi Thalib meninggal itu 30 tahun. Nah, orang-orang Khawarij ini bikin aturan sendiri. Imam itu harus zuhud dan alim. Yang dimaksud zuhud versi mereka, bukan pengertiannya para ulama. Ya. Wa min ra'yi haula ahdatsal mu'tazilatu fit tahsin wat taqbih ila al-'aqli wa anna al-'adla ma yaqtadhihi. Dan dari pemikirannya orang Khawarij inilah muncul kelompok baru namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengambil satu prinsip dari orang-orang Khawarij, yaitu tahsin wa takbih, menganggap baik dan menganggap buruk dikembalikan kepada akal. Dan yang dimaksud keadilan adalah keadilan yang sesuai dengan akal, seperti yang tadi dikatakan oleh siapa? Dzul Khuwaisirah. Makanya nanti orang-orang Mu'tazilah kalau antum lihat demo jangan heran, ya, mereka ahlinya demo dari zaman dulu sampai sekarang. Antum nggak usah cari zaman sekarang siapa kelompoknya namanya, ya, antum belajar ini dulu, nanti antum tahu sendiri, ya. Makanya enak kalau kita ngerti, ya, siapa kelompok-kelompok sesat dan kesesatannya seperti apa. Kita akan tahu ternyata dunia ini nggak pernah berubah, isinya sama aja. Yang berubah siapa? Pemerannya sama dari dulu. Ya, dari dulu ada Namrud, ada Ibrahim, ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Jahal, ada siapa? Ada Abu Jahal, ada siapa? Ya mah, ada Muhammad SAW. Masa antum bingung ada Abu Jahal ada siapa? Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang antum tinggal ambil peran mau jadi siapa. Nah, tapi sebelum itu lihat dulu, ya, karakter-karakternya seperti apa. Summa hadatsatil qadariyah fi zamani sahabah. Kemudian muncul setelah itu kelompok baru namanya Qadariyah. Dan itu masih di zaman sahabat. Yang pertama kali mengkampanyekan namanya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad ibnu Dirham. 3 orang. Yang ketiga ini disembelih sama pemerintah di zaman itu. Pas Idul Adha disembelihnya di depan orang banyak setelah sholat Id.
Ya, gubernurnya ketika itu mengatakan, ayuhan nas dahu fa inni mudahin bi Ja'd bin Dirham. Wahai sekalian manusia, silakan sembelih hewan kurban kalian. Saya mau nyembelih kurban dengan Ja'd bin Dirham. Keras pemerintah zaman dulu. Ya, kenceng, peduli sama agamanya. Zaman sekarang antum mau cari relasi bisnis saja minta rekomendasinya kemana-mana. Ya, tapi kalau mau cari guru agama, cari yang paling murah. Guru ngaji buat anak kita, pesantren buat anak kita. Pokoknya untuk menilai nomor satu murah, kalau bisa gratis. Manhajnya nanti belakangan, yang penting murah dulu. Tapi giliran isi perut, cari yang paling mahal. Ini gimana cara mikir kita? Ya, kebalik-balik. Ya, nomor satu ya akidah dulu, manhaj dulu. Ya, urusan duit nanti. Kalau antum niatkan sedekah, baliknya ke antum lagi kok, insya Allah, nggak kemana-mana. Ya, nah ini bahaya. Kalau kita nggak ngerti begini-begini, ya, kita nanti salah. Apa yang dilakukan Qadariyah? Qadariyah nggak percaya takdir. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu baru mengetahui apa yang terjadi setelah terjadi. Ya, di mana kesalahan mereka? Di ilmu Allah. Jadi takdir itu ada 4 urutannya: ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Allah mengetahui, Allah menulis, Allah menghendaki, Allah menciptakan. Ya, mereka salah di poin pertama. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kenapa mereka meyakini seperti itu? Karena menurut mereka ini akal-akalan mereka, ya. Kalau Allah tahu orang mau kena musibah, harusnya ditolong, nggak dibiarkan. Paham? Ini pakai apa ini? Pakai akal, murni pakai akal. Apakah kita seperti itu, selalu berbuat seperti itu? Contoh sederhana, antum punya murid, antum sedang melaksanakan tes, ya, boleh bantu nggak? Kita gurunya, boleh bantu nggak? Nggak boleh. Kalau kita bantu apa jadinya? Curang. Antum tahu nih anak bakal jatuh ini, antum kasih tahu atau antum biarkan? Ikhwah, antum biarkan. Kenapa? Ya biar dia belajar sendiri. Ya, karena ini zamannya dites. Di dunia ini darul imtihan, namanya kampung ujian. Rapotnya kapan dibaginya? Nanti kalau udah mati. Sudah dikasih tahu belum jalan yang benar dan jalan yang salah? Sudah, kan gitu. Ya. Nah, orang Qadariyah berpikir kalau Allah tidak menyelamatkan orang yang kena musibah, padahal Allah sudah tahu. Allah berbuat apa? Zalim. Sama kayak tadi Dzul Khuwaisirah. Inti pikirannya sama. Yang satu bilang Allah nggak adil, ini lebih parah. Tadi Nabi yang nggak adil, ini lebih parah. Yang nggak adil siapa? Allah yang nggak adil. Masya Allah. Gimana Allah nggak adil? Baca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punya siapa? Punya Allah. Kita kembali kemana? Ke Allah. Kok bisa ente bilang Allah nggak adil? Kan kita punya Allah. Kita ini miliknya Allah, gitu. Taib, paham ya? Pola pikirnya sama. Intinya mereka menganggap keadilan itu adalah dengan akal, dengan hawa nafsu. Mereka nggak mau paham syariat, nggak mau. Pokoknya syariat itu harus sesuai dengan yang saya pikirkan. Ya, tidak mau mencoba untuk memahami syariat dulu. Mereka maunya harusnya begini, nggak begitu. Nah, itu salahnya.
Kemudian wa nasaja ala min wali Ma'bad al-Juhani Wasil bin Atha. Kemudian Ma'bad al-Juhani yang Qadariyah tadi diikuti oleh Wasil bin Atha. Wa dhamma ilaihi Amr bin Ubaid. Ini tokoh-tokohnya di zaman dulu. Kemudian bergabung juga Amr bin Ubaid. Makanya kalau antum lihat orang Mu'tazilah, akidahnya pasti Qadariyah. Kemudian di dalam politiknya pasti mirip Khawarij. Ya, Mu'tazilah itu pasti gabung-gabung, ngambil dari sana jadi. Wa fi dzalika zaman hadatsat sunnatul murji'ah hina qalu la yadur ma'al imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Dan di zaman itulah setelahnya muncul kelompok namanya Murji'ah. Kenapa muncul Murji'ah? Selalu, Pak, kalau ada orang milih sesuatu pasti nggak semuanya pro, ada yang kontra. Itu sudah sunnatullah itu. Nggak mungkin orang itu semuanya sama. Antum bareng jalan-jalan aja gitu ya, ada makanan yang satu mie goreng, yang satu nasi goreng, semobil padahal pasti ada yang satu milih nasi goreng, nanti kan sudah ada yang milih, satunya milih nasi goreng dong, satunya mie goreng dong gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa, cuma ngomong apa, itu kan udah saya pengen nyoba yang ini. Nah bid'ah juga begitu. Ketika ada yang ekstrem kanan pasti akan jadi yang lawannya, pasti ada yang ekstrem kiri, pasti ada, sebagai bentuk ketidaksetujuan kepada pendapat yang sebelumnya. Dia merumuskan sesuatu yang baru, jadilah yang namanya Murji'ah, berbalik 180 derajat. Kalau yang Khawarij mudah mengkafirkan, kalau yang Murji'ah tidak pernah mengkafirkan. Salah, dua-duanya salah. Ya, orang yang zina tidak masalah, orang minum khamar tidak masalah, orang injak-injak Al-Quran nggak masalah, ya, menistakan agama tidak masalah. Yang penting dia KTP-nya Islam. Harus dikasih toleransi, harus dicarikan 1000 alasan husnudzon. Tapi kalau bukan kelompok mereka, wah diserang. Ya, ini sejarah ya muncul-munculnya kelompok ini. Sudah masuk Isya, masih ada sedikit pembahasan, kita baca dulu. Summa tala'atil Mu'tazilah mislu Abil Hudzail al-Allaf wa Nadham wa Ma'mar wal Jahid kutub al-falasifah fi zamanil Ma'mun. Perjalanan Mu'tazilah berlanjut. Tokoh-tokoh mereka seperti Abul Hudzail al-Allaf, An-Nadham, Ma'mar bin Musanna, Al-Jahid mulai belajar. Apa yang dipelajari? Buku-bukunya orang filsafat di zamannya Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun ini kan suka ilmu, dia ingin menyerap seluruh ilmu di dunia. Di zaman dia bikin sebuah perpustakaan besar namanya Darul Hikmah. Dia terjemahkan ilmu-ilmunya orang Yunani. Masuklah filsafatnya siapa? Plato dan Aristoteles. Tahu nggak itu filsafat Plato apa isinya? Ya, filsafatnya Plato isinya segala sesuatu itu relatif, nggak ada kebenaran yang mutlak, semuanya relatif. Sedangkan Aristoteles sebaliknya, ya, sesuatu yang dianggap benar harus bisa dibuktikan secara empiris. Apa empiris? Dibuktikan dengan panca indera. Artinya apa? Aristoteles tidak menerima metafisika. Apa metafisika? Alam gaib nggak mau. Agama bisa masuk nggak? Nggak bisa. Wah repot ya. Semakin kacau ya, semakin belakang ya. Aduh. Akhirnya mereka campur dengan
agama versi mereka. Dan zaman sekarang inilah yang dianggap intelektual muslim, yang begini nih di kampus-kampus tuh, yang begini, yang Mu'tazilah begini, yang campur sama filsafat, yang dianggap intelek. Kemudian karena mereka sudah campur filsafat, mereka memunculkan sebuah musibah besar, yaitu masalah Al-Quran adalah makhluk. Karena akidah ini banyak ulama dibunuh oleh Al-Ma'mun. Yang terakhir Imam Ahmad gak sempat dia bunuh. Itu Imam Ahmad, kalau seandainya Al-Ma'mun lagi di rumah, meninggal juga itu Imam Ahmad. Ya, sayangnya Al-Ma'mun ini meskipun begitu dia pemberani jihad, selalu berada di perbatasan, dia mimpin perang. Saat itu Imam Ahmad ditangkap, disuruh bawa ke perbatasan, mau dieksekusi, dipenggal gitu, Imam Ahmad, gara-gara nggak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad doa terus, ya Allah, jangan pertemukan saya dengan Al-Ma'mun, jangan pertemukan saya dengan Al-Ma'mun. Sampai di perbatasan Al-Ma'mun meninggal. Nah, itu doa Imam Ahmad itu. Meninggal itu Al-Ma'mun itu. Dikembalikan lagi ke penjara. Siapa yang gantikan Al-Ma'mun? Al-Wasiq. Lebih kejam daripada Al-Ma'mun. Dicambuk Imam Ahmad tiap hari sampai kulitnya mengeras, sudah lecet semua di dalam sini. Disentuh gini Imam Ahmad teriak-teriak, sakit semua. Ya, itu Imam Ahmad. Dan beliau disiksa oleh 3 khalifah, Al-Ma'mun, Al-Wasiq, dan Al-Mu'tasim. Baru dibebaskan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Itu bebas, udah tua dibebaskan. Ya, Masya Allah. Kemudian watalat hadhil masalah masailus sifat. Mereka bikin masalah lagi, yaitu mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sifat-sifat ini kalau ditetapkan konsekuensinya adalah Allah nanti jadi mirip makhluk. Makanya maknanya harus dirubah. Dibantah oleh Imam Ahmad, ya. Dan bantahan-bantahan Imam Ahmad ini ditulis di dalam buku. Awalnya Imam Ahmad gak mau bantah, sampai akhirnya beliau melihat bahwasanya ini harus dibantah, kalau enggak akan menjadi masalah di masyarakat. Beliau menulis bantahan khusus untuk orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian muncul setelah Mu'tazilah Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari merasa ya, dirinya harus membantah orang-orang Mu'tazilah. Beliau alumni Mu'tazilah. Kemudian beliau belajar kepada Imam Ahmad, belajar kepada bapak tirinya, ya. Kemudian melihat bahwasanya ajaran Mu'tazilah nggak benar. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari bantahnya ternyata memunculkan sekte baru namanya Asy'ariyah. Apa bedanya? Mirip dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bedanya tipis. Makanya banyak ulama-ulama yang ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Bedanya nanti di masalah tafwid. Ya, apa itu tafwid? Kalau sunnah itu tafwidnya tafwid kaifiyah, kalau Asy'ariyah tafwidnya tafwid makna. Nanti insya Allah kita akan jelaskan kalau sudah waktunya. Ini cuma secara historikal dulu. Paham di sini jamaah? Jadi bid'ah itu kalau dibiarkan akan terus menelurkan bid'ah-bid'ah yang baru. Ya, tapi apakah kita langsung bantah-bantah bid'ah? Sabar, ya, ada ilmunya. Cara menyikapi bid'ah itu seperti apa? Ya, insya Allah kita kaji dulu pelan-pelan. Ya, ini sebulan sekali, masya Allah, nggak apa-apa. Ya, yang penting ya ngaji dapat ilmu lah ya. Itu pun waktunya kita terbatas. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah antum kalau istiqomah ya lama-lama juga dapat banyak. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa
kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, tidak salah paham ya. Karena saya khawatir, ya, jujur saya khawatir menyampaikan yang seperti ini disalahpahami ya. Tapi mudah-mudahan bisa disikapi dengan objektif, dengan kepala dingin, jangan emosi, dan tetap pakai dalil ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.